Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan. Mengawali pagi karunia Tuhan hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, kini dan selama-lamanya. Oleh karena nafas kehidupan Engkau masih karuniakan kepada kami, dan di hari yang baru yang Tuhan karuniakan pagi ini, kami rindu untuk datang bersyukur kepadamu mengawali perjalanan hidup kami hari ini. Karena tentunya kami percaya hanya dalam tuntunan kasih setia Tuhanlah, maka sepanjang hari ini akan dapat kami lalui dengan baik, sekalipun tentunya di dalamnya Tuhan perkenankan kami untuk menggumuli berbagai macam pergumulan hidup. Telah tersedia lembaran firman Tuhan untuk kami baca dan kami renungkan. Kiranya ini juga akan menjadi penuntun untuk kami melakukan hal-hal yang benar dalam pandangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tersedia melalui Markus pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai 11, demikian isinya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus pada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang sifat atau karakter manusia, pada umumnya kita memahami bahwa ada dua sifat, yakni sifat baik dan sifat buruk. Dan sesungguhnya jika kita mau jujur serta memahaminya lebih dalam lagi, maka pada semua orang kedua sifat ini tentunya ada. Keduanya sering berkompetisi, bertarung dalam segala hal. Siapa yang bisa menguasai manusia, dan itu dilakukannya hampir di semua sisi kehidupan manusia. Dan untuk membedakannya, Bapak Ibu saudara-saudara, biasanya sifat buruk ini didominasi oleh kuasa-kuasa kedagingan, termasuk hawa nafsu, sedangkan sifat baik biasanya didominasi oleh hati nurani dan keimanan seseorang. Maka bisa kita simpulkan bahwa orang yang beriman tentunya akan lebih mengedepankan sifat-sifat baik. Mereka tidak akan mau bahkan berkompromi dengan hal-hal yang buruk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu dari sekian banyak sifat buruk yang menyerang manusia adalah tamak, atau biasa disebut rakus, biasa juga disebut serakah. Nah, bagian firman Tuhan hari ini memberikan gambaran yang cukup jelas di mana sosok manusia bernama Yudas Iskariot mewakili sifat-sifat manusia yang buruk pada umumnya. Fakta dalam bacaan ini, firman Tuhan saat ini pun terlihat. Pertama, ia tidak lagi memperhitungkan salah atau benar bahkan dosa, karena orientasinya adalah bagaimana mendapatkan uang. Ia tidak lagi bisa memiliki motivasi yang benar. Untuk apa selama ini ia mengikuti Yesus, bahkan telah berstatus murid Yesus? Ternyata motivasinya bukan untuk mengenal, memahami, dan berkomitmen sebagai pengikut Yesus, namun ada kepentingan lain. Ketiga, sekian lama ia mengikut Yesus ternyata tidak menjamin bahwa Yudas bertumbuh dan berakar di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Artinya, ia tidak memiliki ikatan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karenanya, ia tidak masalah, tidak merasa berat, bahkan merasa wajar-wajar saja, sehingga ia menjual dalam tanda kutip Tuhan Yesus kepada imam-imam yang notabene tidak menyukai Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, berefleksi dari kisah Yudas ini, mari kita renungkan beberapa hal. Pertama, saat orientasi hidup manusia masih pada hal-hal yang duniawi, termasuk uang atau materi, maka manusia tidak akan pernah merasa cukup.
Manusia akan terus mencari dan mencari. Manusia tidak bisa bersyukur, bahkan sebisa mungkin kita sebagai manusia sering menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat dengan Tuhan bukan berarti bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya bebas dari tekanan dan godaan hidup. Sama seperti Yudas. Dan tekanan yang paling besar adalah yang datang dari dalam diri kita sendiri, yakni saat kita sudah berpikir dan menginginkan banyak hal melebihi kemampuan diri kita sendiri. Ujung-ujungnya setelah kita tertekan, otak kita berputar-putar, apalagi jika iman kita kepada Tuhan tidak ada, maka apapun yang terlintas di pikiran kita, maka itulah juga yang sering dianggap benar. Termasuk kita berkompromi dengan orang-orang untuk melakukan dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu sengsara terakhir jelang Jumat Agung dan Paskah, mari saya mengajak kita semua untuk fokus pada upaya mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah ada sifat-sifat Yudas dalam diri kita? Dan tentunya masih ada waktu untuk senantiasa membenahi dan hidup dalam pertobatan ketika kita benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman Tuhan telah kami baca, kami renungkan, dan tentunya kami berharap ini akan menjadi penuntun dalam hidup kami. Engkau mengenal keberadaan bahkan sifat-sifat kami yang sesungguhnya, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun, termasuk yang tidak diketahui oleh sesama kami manusia. Engkau mengenal motivasi hidup kami, Engkau mengenal kedekatan kami denganmu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi sumber hikmat untuk boleh menuntun kami melakukan apa yang benar, untuk tidak meneladani hal-hal yang buruk yang telah diajarkan oleh Yudas, karena tentunya kami ingin memiliki sifat-sifat yang baik. Sehingga firman Tuhan ini juga boleh menuntun kami ketika kami berupaya untuk bekerja, berusaha sepanjang hari ini, bahkan menggumuli pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Ya Allah, kami berdoa untuk setiap pribadi yang turut terlibat sehingga program Mana Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar boleh terjadi dan terus berjalan sampai hari ini. BPMK, bahkan juga tim multimedia, para hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati sehingga program ini menjadi berkat rohani, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan iman. Ketika kami menggumuli berbagai macam tekanan hidup, Tuhan Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Layakkan kami Tuhan untuk mengucap syukur hanya di dalam pengasihan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.